Berbeda dengan tahun sebelumnya, upacara pengibaran dan penurunan bendera pusaka tahun ini dilakukan di Jakarta. Meski upacara peringatan HUT ke-80 RI juga digelar di Ibu Kota Nusantara, namun tak semeriah tahun lalu. Tahun ini upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dipusatkan di Istana Merdeka Jakarta, tak lagi di IKN. Di hari kemerdekaan ini kita akan membahas bagaimana nasib Ibu Kota Nusantara bersama narasumber pakar kebijakan publik Trubus Radiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam Mas Victor. Pak Trubus, sebelumnya kami telah mencoba Ya. dari pihak PCO, kami sudah hubungi namun belum ada respon dan informasi kesediaan hadir dalam dialog saat ini, tapi kita akan berdiskusi singkat saja, berdua saja. Pak Trubus, peringatan Hari Kemerdekaan di IKN tak seramai di Istana Merdeka Jakarta. Berbeda sekali dengan perayaan 17 Agustus tahun lalu ya, saat Joko Widodo masih menjabat sebagai presiden. Begitu kekehnya Jokowi ingin HUT RI dirayakan terpusat di IKN. Dari sudut pandang Anda, apakah eksistensi Ibu Kota Nusantara kian meredup setelah kepemimpinan berganti di tangan Presiden Prabowo Subianto, Pak Trubus? Iya, saya melihat memang ada pelambatan, Mas. Kalau dilihat dari sisi anggaran ya, anggaran yang ditetapkan tahun ini aja cuma 4,7% kan, 4,7 triliun. Kemudian untuk tahun depan 2026 kemarin itu di buku tentang keuangan itu disebutkan 6,3 triliun. Nah ini berbeda dengan tahun sebelumnya 2024 era Pak Presiden Joko Widodo yang mencapai sekitar 40 lebih triliun. Nah karena itulah saya melihat bahwa ada pelambatan, pelambatan terhadap pembangunan IKN itu sendiri. Dan yang kedua kalau kita lihat bahwa pada pidato kemarin tanggal 15 kemarin itu Presiden sama sekali tidak menyinggung yang namanya IKN. Betul. Nah ini juga menjadi indikasi kuat publik melihat bahwa IKN bukan prioritas ya, karena bukan prioritas maka dalam hal ini tentu pembangunannya tidak bisa sejor-joran pada era Pak Joko Widodo dulu. Nah karena itu impact-nya adalah kemudian perayaan kemerdekaannya pun memang meriah di Jakarta gitu kan. Ini yang menjadi problemnya kan, sehingga masyarakat lebih memandang bahwa masih ibu kota Jakarta yang menjadi prioritas lah kira-kira seperti itu. Nah kalau kita lihat yang ketiga bahwa penjelasan dari istana sendiri yang terakhir itu mengatakan bahwa pembangunan tetap dilanjutkan sampai nanti kapan perpindahannya dikatakan 3 tahun lagi, artinya 2028 nanti menunggu Kepres ditandatangani. Ya kepres itu tadi, tapi kepres itu diteken kalau sudah siap semuanya. Betul. Mas, infrastrukturnya terkait dengan legislatif, yudikatif, eksekutifnya. Nah tentu ini kan suatu hal yang kemudian pandangan orang mengatakan bahwa mungkin saja lebih baik ini di moratorium dulu pembangunannya, jangan, memang anggarannya nggak memungkinkan karena memang situasi global, situasi yang tidak mendukung. Di satu sisi memang prioritas pembangunannya tidak diarahkan untuk ke IKN itu kan juga usulan-usulan yang sampai hari ini mengemuka di publik. Akan tetapi yang jelas bahwa memang dengan kondisi IKN sendiri dari sisi transportasinya juga masih jauh dari harapan. Memang berat Mas kalau mau dilaksanakan di sana, dan andai kan dipaksakan pindah ke sana pun itu jalan transportasinya hanya darat laut sama udara. Jadi hanya pesawat kan, pesawatnya aja terbatas sekali itu karena bandara yang baru dibangun, bandara IKN itu kapasitasnya sekitar 600.000 orang itu ya. Jadi nggak akan mungkin memuat semuanya, apalagi biayanya untuk ke sana itu. Andai kan saja IKN-nya pindah di sana, itu para pengusaha atau korporasi-korporasi lah hendak melakukan izin atau melakukan hal-hal yang terkait dengan IKN itu biayanya ke sana berapa. Nah, kemudian BUMN dan pegawai ya kan, hitung-hitungannya misalnya kalau pesawat aja 1,5 juta lah taruhlah ya. Itu kan dihitung aja berapa PP misalnya dalam 1 tahun. Nah, artinya biaya kos yang dikeluarkan besar sekali Mas untuk bisa istilahnya kalau IKN-nya tetap ngotot di sana lah misalnya seperti itu. Karena itu kalau dibanding di Jakarta kan transportasinya ada darat, ada laut, macam-macam Mas, ada busway, ada jaklingko seperti itu. Jadi kita melihat memang masyarakat menganggap bahwa IKN itu ya belum bisa dianggap sebagai sebuah ibu kota atau malah masih jauh dari harapan untuk ke sana. Pak Trubus, ini Presiden Prabowo Subianto ini menetapkan syarat khusus soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Begitu syaratnya salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana di IKN harus lengkap dulu.
baru Kepres pemindahan ibu kota ke IKN ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto begitu ya. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto ini sudah menyetujui anggaran kelanjutan IKN, masih terus dibangun begitu ya. Bahkan dalam periode 2025 sampai 2029 ada anggaran 48,8 triliun rupiah disebutkan. Anggaran itu digunakan untuk menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukung wilayah IKN begitu. Menurut Anda Pak Trubus, apa yang menjadi faktor lamanya pembangunan IKN secara utuh? Padahal sebenarnya IKN bisa dibangun dengan lebih cepat kalau pemerintah fokus. Bagaimana analisa Anda Pak Trubus? Iya, karena selama ini sesuai dengan undang-undang IKN itu sendiri kan pembangunan IKN itu tidak semata-mata oleh APBN. Artinya di situ yang diutamakan sebenarnya kan KPBU, kerjasama pemerintah, badan usaha, dan investor. Akan tetapi yang terjadi dua itu kan nggak berjalan, yang ada hanya berjalan dari APBN. Nah kalau misalnya dari APBN yang kita lihat sampai sekarang ini, tentu kemudian tidak jauh dari mencukupi dan malah menjadi beban dari APBN itu sendiri. Dan kita lihat kemarin sempat diumumkan mengenai perawatannya 1 tahun sekitar 300 miliar. Nah itu kan itu ada yang menduga malah lebih dari situ gitu, karena justru lebih berat lagi. Nah yang kedua menurut saya Mas harus dipikirkan bahwa kalau pembangunan itu tidak maksimal, maka otomatis bagaimana kita mau mengatakan bahwa IKN itu akan berjalan tepat waktu gitu. Karena untuk mencapai yang namanya target itu jelas harus maksimal anggarannya, maksimal pembangunannya. Kalau kita hanya mengandalkan pada APBN, saya rasa memang berat Mas, karena berat ya karena itu pemerintah juga fokus kepada pembangunan prioritas. Sementara IKN kan bukan prioritas saja, prioritas itu ya makan gizi gratis, MBG, kemudian cek kesehatan gratis, ada lagi yang Koperasi Merah Putih dan sebagainya lah. Kita lihat sekolah rakyat dan sebagainya, ada sekolah Garuda segala itu. Jadi anggaran-anggaran itu tersedot ke sana. Nah otomatis untuk IKN ya kalau hanya kecil-kecilan seperti sekarang ini kita lihat yang hanya sekadar istilahnya stimulus lah, hanya merangsang agar ada pembangunan, menurut saya jadi nggak optimal. Ya ketika yang penting bagaimana membangun kepercayaan investor dan publik. Kalau misalnya pembangunannya nggak berjalan optimal, nggak maksimal, mesti ada keraguan-keraguan, Mas. Kalau keraguan-keraguan ujung-ujungnya ya nggak optimal. Artinya target-target itu hanya usulnya cuma jalan, infrastruktur aja. Padahal gedung-gedung yang diharapkan seperti gedung DPR, yang namanya Wapres saja, Istana Wapres belum selesai. Nah ini kemudian kenapa ada usulan supaya Wapres tinggal di sana saja, supaya ada yang mengawasi, supaya juga ada kementerian lembaga juga ikut secara bertahap ada di sana. Itu kan ada usulan-usulan, tetapi kan juga mempertimbangkan kos yang dikeluarkan oleh APBN cukup besar juga Mas gitu. Jadi akhirnya juga muncullah keraguan-keraguan itu karena jaraknya yang jauh itu gitu loh Mas. Ya. Terlihat sekali maju mundur ya, bukan magnetis jadi magnetis kembali begitu. Oke, Presiden Prabowo sudah menyetujui dana pembangunan IKN sampai 2029. Tapi saya pribadi melihat ada inkonsistensi dan berbanding terbalik dengan yang disampaikan Presiden Prabowo kemarin. Dalam pembacaan nota keuangan dan RAPBN 2026, Presiden Prabowo Subianto menyebut RAPBN 2026 ini akan diutamakan pada 8 agenda prioritas. Sama sekali tidak disebutkan ada anggaran pembangunan infrastruktur khususnya IKN yang menjadi prioritas. Yang diutamakan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, koperasi merah putih, penguatan pertahanan, hingga mempercepat investasi dan perdagangan global. Tidak ada kata-kata untuk pembangunan infrastruktur terutama IKN. Bagaimana tanggapan Anda Pak Trubus jika APBN saja tidak sanggup mendanai IKN ini? Menurut Anda sebagai ahli kebijakan publik, apakah kebijakan yang tepat membuka corong lebih luas lagi, lebih lebar lagi supaya sektor swasta berinvestasi dalam pembangunan IKN? Menurut Anda bagaimana Pak Trubus? Iya, kalau saya melihat ini memang sangat ditentukan nanti sejauh mana pemerintah membangun kondisivitas dari IKN itu sendiri dan istilahnya sosial politiknya lah, sehingga nanti ada kepercayaan dari ini investor. Tanpa adanya investor, tanpa adanya KPBU kerjasama pemerintah badan usaha, memang berat Mas untuk menciptakan itu semua. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat apa yang disampaikan Presiden bahwa IKN tidak disebut, juga yang namanya kenaikan gaji ASN juga nggak disebut Mas. Berarti kan itu ketika ditanyakan pun
jawabannya Bu Sri Mulyani kan seperti penuh keraguan-raguan gitu Mas, nggak pede, apalagi kemudian ketika ditanya SKN dia jawab, wah ruang fiskalnya belum ada lah. Ini kan mengandalkan juga sama dengan yang namanya IKN juga ruang fiskalnya juga nggak mencukupi untuk itu. Nah, akan tetapi bukan kita kemudian pesimis memandang IKN ini, tentu IKN ini masih punya peluang. Oleh karena apa? Karena pemerintah tentu dengan berbagai upaya harus mendorong kepada investor, khususnya investor dari luar dan dari dalam negeri juga untuk merealisasikan apa yang sudah menjadi ini. Dulu kan kita katakan seperti Bapak Presiden Joko Widodo waktu itu sudah menyampaikan ada 160 lebih yang sudah listing kan, mengantri lah ya. Nah itu kan tinggal bagaimana didorong agar investor-investor yang sudah listing, yang sudah daftar gitu kira-kira segera mengeksekusi gitu loh Mas. Jadi mungkin diberikan satu insentif yang lebih mudah, misalnya kaitan dengan pajak, dengan restribusi ataupun hal-hal lain ya atau bentuk-bentuk insentif lainnya kan bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang jelas menurut saya ini kebijakan itu adalah perlu political will yang kuat Mas agar IKN ini selesai. Kalau enggak ini mengambang terus, jadi akhirnya yang kita lihat adalah dengan pelambatan-pelambatan itu gitu loh Mas. Baik, terima kasih. Semoga pembangunan IKN ini segera selesai begitu ya, karena kita ingin bukti IKN akan menjadi ibu kota di masa mendatang. Terima kasih Pak Trubus atas waktu Anda sudah berbincang dengan kami. Selamat malam Pak Trubus. Malam Mas.